Oke, udah nak? Halo, adanya orangnya ini. Halo? Sir. Oke, kita bahas ya. Let's discuss the start. Saya mulai dari nomor nomor 7 dulu. Nomor 8 dulu. The word foresee in line 20. Jawabannya apa tuh? Nomor 8, kata foresee di baris ke-20. Ini baris ke-20 ditandain. Dan udah saya tandain nih, foresee. Di sini foresee artinya apa? Halo? Gak ada orangnya ya? Sir, kami ngerjainnya beda teks sama yang di slide, Sir. Iya, Gimana? Sir. Gimana? Beda slide. Udah sih. Loh, yang saya kirim di ini, nak. Aduh, tunggu, yang saya kirim di chat. Iya, Sir. Yang nomor 8 kami Horace Pipin. Hah? Apa? Teksnya sama nggak? Horace Pipin, Sir. Loh, itu kan bukan yang saya kirim di WA, yang saya kirim di chat. Oke. Ntar saya buka yang itu deh kalau gitu. Wah, keren ini. Oke, Horace Ipin ya. Horace Ipin gitu di sini nih. Bentar. Jadi kan saya bilangnya yang saya kirim di chat di Zoom maksudnya. Sebentar. Saya kirim dulu. Itu yang 67 ya berarti. Itu nggak ada ininya, berarti nggak ada materi yang kita ini. Kok jadi di sini bentar. Yang 67 ya? Yang kalian bahas? Yang Horace Ipin, berarti yang Ipin. Yang supernova ya? Iya. Oke. Udah kita bahas yang inilah. Oh gitu. Oke. Kalau untuk yang ini, saya mau dimulai dari nomor. Ini agak susah teksnya sebenarnya. Coba lihat. Oke. Ini kalau gitu cuma 13 soal. Nggak 15. Aduh. Oke. Kita mulai dari nomor 15. Nomor 15. Nomor 4. Inline 15. Ini kan teksnya? Halo? Iya, Sir, itu teksnya. Ya. Oke, dari nomor 4.
In line 15, the word detectable is closest in meaning to. Line 15, line 15, ini kata detectable. Nah, artinya apa nih kira-kira? Detectable. Kalian jawabnya apa? Dari kata detect sama able. Tuh. Apa tuh jadinya? Ada yang sedang jawab? known, sir. No. Okay. What is detect next? Known, kalau kata known itu artinya something you already know, Bang. Ya kan, sesuatu yang udah kita tahu, dikenal, dipahami. Berarti sebelumnya kita udah tahu tuh. Nah, so detect itu kan artinya bisa mendeteksi ya, melihat. Jadi kalau detect ada able, ini berarti ada bisa. So detectable berarti sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diidentifikasi. Kalau jawabannya, kalau ke audible kan tidak mungkin, karena audible itu dari kata audio kan, audio yang bisa didengar berarti kalau audible, sesuatu yang berhubungan dengan audio. Kalau known ini tadi sesuatu yang bisa dipahami, sesuatu yang bisa yang dikenal. So you already udah tahu dulu gitu, and then you can say that you know it gitu. It's something known. Sementara kalau assume, that's what you think, something that you think whether it is right or not. Nah, asumsi. Tapi kalau so the answer lebih tepat ke perceptible karena detect itu sifatnya adalah mengidentifikasi, melihat dulu, percept. So it's detectable. Itu adalah perceptible, ya. Next, let's move on to number. Ini kan agak berat, seriusan. Number 5, kata remnant di line 16. Line 16, ini dia, remnant. Text. To be a remnant of the supernova observed in the year 1054. Remnant di sini artinya apa? Kalau dari konteks kalimatnya. Sisa, Ustaz. Apa Bang? Sisa ya? Peninggalan. Ya, dari sini maknanya bla 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 yang dikenal, bla 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 bla, remnant, supernova yang diobservasi tahun 1054. Nah, berarti itu lebih ke sisa jatuhnya. Kalau sisa masuknya kemana nih? Remainder, sir. Remainder, ya. Okay. Next, number 6. The author of this passage most likely, ini tentang apa kira-kira teksnya? Astronomy, sir. Astronomi, so it's astronomer ya, ditulis oleh astronomer. The author ini pengarang, penulisnya. The author of this passage is most likely, penulis dari teksnya adalah astronomer karena teksnya tentang astronomi. Cool. Nomor 3. According to the passage, which is not true, yang tidak benar. Tahun 1987. 1987 ini ada apa? 1987 ini.
Nih, 87, 1987. Nih teksnya dari line ke 17 sampai seterusnya. Yang tidak benar, not true. Yang mana? C, sir. Yang C. yang C. Ini kan the supernova shows, ini shine ya, kata kerja kedua dari kata shine. Shown as a star between magnitudes, dia magnitude-nya 2 sampai 3, sementara di sini katanya 3 sampai 4. Berarti yang salah adalah yang ini. Ini yang salah. Not true, dia kan mintanya not true. Yang tidak sesuai dengan teks, yang C. Ini bertentangan dengan yang ada di teks nih. Oke? Next. Saya mau ke nomor 2. Line 10. It itu refer ke apa? Nomor 2, line ke 10 ini. When it, oops. When it meets the material that is falling inward. Nah, it ini kan masih belum tahu nih, berarti kita lihat ke kalimat sebelumnya. Di sini ada multitudes of neutrons are produced in the collapsed star. Banyak neutron dihasilkan dari hancurnya bintang-bintang. Which pass directly through the star into space. And this release of neutrons, okay, and this release of neutrons cause the core to respond with a shock wave, then moves outward. Ini apa jadinya? Nomor 1. Nomor 2. Bisa? Sir. The heat of supernova? Sorry, shock wave ya? Ya, this is shock wave, benar. Jadi yang akhirnya apa namanya? Mana dia? Jadi kira yang meet the materials itu adalah the shock wave. Ya. Jadi kan materialsnya itu adalah neutronnya. Jadi ada neutron dan shock wave they meet. Jadi it-nya adalah shock wave. Good. Bisa lebih teliti berarti. So what is this topic about? The passage about. Main topiknya tentang apa nih kira-kira? Main topiknya tentang apa? Kalau tentang heat supernova nggak ada ya, not this one. Dia tidak membahas tentang panasnya supernova, tidak juga tentang ayo tentang apa tuh jadinya? The formation and power of a supernova. B, sir. The formation and power of supernova. How do you see that? Coba lihat tuh teksnya lagi nak. Kita lihat teksnya ya. Supernova are the most powerful and spectacular outbursts. Ini bicara tentang supernova. Kemudian di sini dia cerita tentang proses ini. Yang paragraf kedua tentang ya.
So it's okay. Yeah, it's B. Cool. Next question 7 ke 13. Paragraf selanjutnya, teks selanjutnya. Saya memulai dari nomor nomor 11. The word arrangement di baris kelima. Baris kelima arrangement. Ini. Lihat, Pipin was not trained, but his artistic sensitivity and intuitive feel more two-dimensional design and the arrangement of color. Di situ jadi arrangement ini maksudnya apa? C, sir. C ya, komposisi. Oke, cool. Next, number 9. Nomor 9. Where in the passage is the name of Pipin's hometown mentioned? Di line berapa nama kotanya Pipin disebutkan? Line 9. Line berapa nih? Pipin's hometown. Berarti kita cari yang ada nama hometown. Ini hometown. Nih, berarti udah jelas di line 10 ya. Yang B udah jelas tuh, line 10. Pipin's hometown berarti cari yang hometown, scan kata hometown. Ini dapatnya adalah ini, di line 10 berarti. Next, ini, nomor 8. Horace Pipin discovered he could paint and draw. Nanti kita cari tentang kata ini, could paint and draw, atau kata discovered. Bisa dipakai pertama. Ada kata discovered, nih. Berarti apa tuh? D, sir. D, sir. B. D, sir. Oh, D ya? Ya, ini yang D ya. Good. Udah jelas, ini dia. Discovered that by keeping his right wrist steady with his left hand, he could paint and draw. So, that's how you do it. Jadi ini dia. We move to number... ini susah. Nah, ini nomor 13 dulu. Kira-kira ada di mana nih ceritanya? This passage would most likely be required reading in which course? Dalam buku atau dalam bidang apa nih kira-kira bacaan teksnya? Ini teksnya tentang apa, nak? You can see about ini kan paint, draw, painting. Berarti masuk ke mana teksnya? Art history, sir. Art history, itu dia. Okay, so you can do it quickly sebenarnya untuk jawab yang kayak gini. And then nomor 7, according to the passage, which of the following is not true about primitive art? Berarti kata kuncinya adalah primitive art. Nih, kata primitif. Apa yang tidak benar tentang primitive art? D, sir. Apa? D, C, sir. sir. Ayo, kenapa sih ada yang C, ada yang D? Coba gimana? Katanya di sini Pipin itu tunggu ya.
the artistic sensitivity and intuitive feel for two-dimensional design, ada kata two-dimensional design, and the arrangement of color, ada kata arrangement of color and patterns, made him one of the finest primitive artists. Berarti primitive artist itu ada menggunakan two-dimensional, ini benar. Ya kan? Kemudian ada colors and patterns. Terus artists do not have to be trained. Ini ya, berarti it's D. Good. D jadi jawabannya. Dapat ya yang 7? Dia dari kalimat yang ini nih. Bisa disimpulin bahwa untuk menjadi seorang finest primitive artist itu primitive art itu dia two dimensional, terus ada color and patternnya, terus yang nggak harus latihan, do not have to be trained, karena si Pipin nggak dilatih, nggak les, nggak kursus, nggak belajar maksudnya. Jadi ini benar semua, yang salah adalah yang D, so it's D. Good. Number 10. Oh enggak, bentar. Nomor 12 dulu. With which of the following statements would the author probably agree? Kira-kira ini author-nya agree dengan yang mana? Horace Pipin was poorly trained. Ini salah ya, ini udah pasti salah karena katanya di situ dia malah jadi salah satu finest primitive art, salah satu yang terbaik. Primitive art is an excuse for lack of training and talent. Ini juga nggak ada dijelasin argumen seperti ini. So it's here ya. Ada kontribusi yang besar dari si Horace Pipin. So it's C. Number 10. Nomor 10. Dari sini bisa disimpulin bahwa si Pipin itu apa? Ini kalian bisa lihat di paragraf kedua nih. Apakah dia obsessed? Had a simple upbringing, obsessed with subject of abolition, devastated by his war experience, wanted nothing to do with his past. So untuk nomor 10 ini coba lihat di sini. Nah ini. Pipin did a series of paintings on the abolitionist John Brown and one of his war experience. Berarti di sini nunjukin bahwa dia masih berhubungan dengan experience-nya. Kalau dikatakan dia devastated by his war experience, salah ya. Karena dia bisa bangkit. Nah, kalau dibilang obsessed with the subject of abolition, juga nggak jelas. It's not there. Nggak ada keterangan, not given. Informasinya tidak ada diberikan di situ. Kalau dia painting abolitionist, belum tentu dia obsessed terhadap abolitionist, kayak gitu. Kemudian ada wanted nothing to do with his past, ini juga salah. Di sini katanya tidak ada berhubungan lagi dengan masa lalu, tapi di sini dia juga masih berhubungan dengan war experience-nya. Kemudian masih ada membahas tentang social issue of the people and places di kampungnya, kan masa lalu berarti. Nah, his domino players featuring for women gathered around a wooden table. Nih ya, ini jelasan di sini. Ada for women gathered around wooden table in simple kitchen setting is an excellent example of his rural domestic scene. Berarti dia nunjukin adalah simple hal yang simple. So it's A. I had simple upbringing. Itu dia. So itu untuk teks yang ini. Sebenarnya tadi mau saya tunjukin itu adalah teks yang satu lagi.
Sebentar. Nah, ada teks yang ini yang mau saya tunjukin karena ini akan ada satu skill yang belum saya share ke kalian. Satu lagi. Coba lihat pertanyaan nomor 3 nih. Bisa lihat screen share saya kan? Share screen saya bisa lihat ya. Yang ini. Nah, look at the questions. The following would most likely be followed by details about. Lihat pertanyaannya, the passage would most likely be followed by details about. Nah, ini pertanyaannya artinya apa kira-kira? Apa yang diminta? Kalian diminta ngapain di pertanyaan nomor 3 ini? Oi? Coba, nomor 3 ini dia minta apa? Dia minta apa? Pertanyaannya apa tuh? Tentang apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kalian pahami. The passage would most likely be followed by details about. Oi. So, these questions, dia nanya paragraf passage ini kemungkinan diikuti kemungkinan akan bercerita tentang apa gitu. Karena ada kata the passage would most likely be followed by details about. Jadi ini ada passage-nya, ini teksnya. Kemudian dia bilang next apa namanya? Kemudian dia bilang most likely be followed. Kemudian akan dilanjutkan tentang apa? Berarti teks seterusnya. Setelah ada teks ini kan akhir teksnya. Kemudian dia akan nanya, kira-kira teks selanjutnya tentang apa? Prediksi kalian teks selanjutnya tentang apa? Nah, to answer this kind of questions, nanti ada 2 tuh bentuk pertanyaannya. Satu, dia akan nanya pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, dia akan nanya pertanyaan yang sebelumnya, passage atau teks sebelumnya. Jadi kalau nanti pertanyaannya yang teks sesudahnya atau teks berikutnya, ya kalian nanya teks yang berikutnya, the following text, the following passage, dia akan caranya adalah, triknya adalah kalian lihat di kalimat terakhir dari si paragraf terakhirnya. Di paragraf terakhir itu kalimat terakhir tentang apa? Ini. Commuters will be able to rent a variety of electric cars to suit their needs, blah 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 blah, capable of handling factors of the number of vehicles that can be carried by freeway today. Nah, ini tentang apa? Kalau di sini lihat dari kalimat sini, berarti paragraf selanjutnya kira-kira mengenai Automated freeways. automated freeways. Gitu, ya. So that's how you do it. Kalau pertanyaannya seperti ini. Proceeding misalnya atau preceding. Jadi sesudah dan sebelum biasanya. Ya, ini yang pertama. Kemudian kalau dia nanya yang preceding the text, yang teks sebelumnya tentang apa? Baca di kalimat awalnya. Ini kira-kira tentang apa nih? Di paragraf sebelumnya, kalau gitu. Berarti di sini kan bicara masalah predecessor, kan? Mobil yang sebelumnya. Berarti di paragraf sebelumnya, dia akan cerita tentang cerita mobil di masa lalu itu seperti apa. Nah, jadi kemudian di paragraf yang ini, dia cerita mobil yang sekarang. So, jadi gitu. Ini lihat caranya seperti itu ya. Nanti kalau ada soal yang seperti ini, caranya adalah lihat kalimat di awal sebelumnya atau di kalimat akhir sebelum sesudah teksnya. Di kalimat akhir di teksnya. Itu aja sih paling yang mau saya share.
Well, anyway, thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.